jumpa lagi di Info Kursus, sebuah tayangan mengenai perkembangan dunia kursus dan keterampilan di negeri ini. Pada episode kali ini, saya Jingga akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat mengenai keterampilan babysitter dengan judul Membersihkan Lena dan Pakaian Bayi. Dan untuk membahas materi ini, saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang sudah sangat lama bergelut dalam bidang keterampilan ini, yaitu Mbak Elsa Ardiana Sastra. Mari pemirsa, kita simak penjelasan dari Mbak Elsa. Baiklah pemirsa, di sini saya akan menjelaskan tentang membersihkan lena dan pakaian pada bayi. Lena dan pakaian pada bayi biasanya sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum bayi itu lahir, karena lena dan pakaian bayi adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Maka dari itu, orang tua atau babysitter harus memperhatikan perawatan pada saat membersihkan lena dan pakaian pada bayi. Kebersihan lena dan pakaian pada bayi mencerminkan kebersihan fisik pada bayi. Oleh karena itu, orang tua dan babysitter harus memperhatikan cara dan langkah-langkah membersihkan lena dan pakaian pada bayi. Kondisi kesehatan menunjang akan tumbuh kembang anak pada saat dewasa nanti. Maka dari itu, kita harus bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dan kita harus melakukan secara komprehensif, artinya adalah secara menyeluruh. Di antaranya adalah usaha yang kita lakukan, satu adalah promotif atau usaha promosi, contohnya adalah penyuluhan tentang kesehatan. Yang kedua adalah preventif, yaitu pencegahan terhadap penyakit. Yang ketiga adalah kuratif, yaitu pengobatan bila anak terjadi sakit. Yang terakhir adalah rehabilitatif, yaitu mengembalikan bayi ke dalam masyarakat supaya dia bisa berfungsi sebagai anggota masyarakat. Dan yang perlu diingat, dalam membersihkan lena dan pakaian bayi sebelumnya, babysitter harus bisa memperhatikan dan harus bisa memilih barang atau bahan apa saja yang nanti akan dicuci, terutama adalah memisahkan bahan-bahan sesuai dengan warna, sesuai dengan tingkat kekotoran, dan sesuai dengan jenis bahannya. Yang kedua, deterjen yang digunakan adalah yang baik atau yang cocok untuk bayi, karena kulit bayi mudah terjadi iritasi. Seorang babysitter ketika mencuci harus memisahkan pakaian anak dengan pakaian orang dewasa, karena ditakutkan ada bakteri yang membahayakan anak. Selain itu, babysitter harus mampu menyetrika pakaian dan merapikan pakaian yang sudah disetrika di lemari yang tersedia. Dalam membersihkan lena dan pakaian bayi, seorang babysitter harus membersihkan secara tepat dan benar agar memberikan kenyamanan pada bayi. Hal-hal yang perlu diperhatikan seorang babysitter dalam membersihkan lena dan pakaian bayi adalah satu, persiapan area kerja. Contohnya yaitu keefisiensian dalam melaksanakan tindakan. Yang kedua adalah keselamatan kerja. Contohnya babysitter menggunakan sandal karet untuk menghindari licin, dan setelah mencuci harus membersihkan lantai dari sisa-sisa sabun. Yang ketiga adalah seorang babysitter harus memahami pengetahuan dan macam-macam peralatan dari elektronik, contohnya adalah mesin cuci. Seorang babysitter boleh mencuci menggunakan mesin cuci atau dengan cara manual, karena kotoran pada bayi biasanya sulit dibersihkan. Maka dari itu disarankan dengan cara manual, yaitu dengan cara mengkucek, karena kotoran pada bayi agar mudah dibersihkan dengan cara dikucek. Selanjutnya pemirsa, apabila terdapat kotoran pada pakaian bayi, maka kotoran tersebut harus dibuang terlebih dahulu di WC. Tetapi kapas cebok, diapers, tidak boleh dibuang di WC atau saluran air, melainkan harus di tempat sampah. Ketika mencuci, babysitter harus memperhatikan bahan, apakah bahan itu luntur atau tidak.
dan itu pun harus dipisahkan karena bisa melunturkan pakaian yang tidak berwarna. Yang kedua, jenis bahan harus dipisahkan, contohnya bahan dari katun, dari street atau dari jean. Yang ketiga, membaca label pada pakaian pada saat mencuci, apakah mencuci boleh menggunakan mesin cuci atau dengan cara dikucek. Yang keempat adalah mendahulukan pakaian yang berwarna putih terlebih dahulu agar tidak kelunturan pada pakaian yang mudah luntur. Selanjutnya pemirsa, setelah pakaian dicuci harus dibilas sebanyak 3 kali agar pakaian terbebas dari bekas sabun. Pada bilasan terakhir boleh diberi pelembut pakaian agar pakaian yang digunakan bayi tetap lembut. Setelah diyakini pakaian benar-benar bersih dari bekas sabun, lalu dijemur di bawah terik sinar matahari dengan cara pakaian dibalik. Setelah kering, langsung segera diangkat, tidak boleh terlalu lama dijemur di bawah terik sinar matahari. Perhatikan pemirsa, sebelum menyetrika pakaian bayi, babysitter harus memperhatikan label yang ada di pakaian bayi. Setelah itu, babysitter harus memisahkan bahan pakaian yang berbahan halus dan pakaian yang berbahan tebal, karena pakaian berbahan halus itu harus menggunakan suhu atau temperatur yang rendah. Sebaliknya, dari bahan yang berbahan dasar tebal harus menggunakan suhu temperatur panas. Pemirsa, pasti Anda yang mengetahui penjelasan lanjutan dari narasumber kita ini, bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus dan masih bersama saya Jingga dan narasumber kita Mbak Elsa Ardiana Sastra yang akan kembali menjelaskan bagaimana cara membersihkan lena dan pakaian bayi. Mari pemirsa, kita simak penjelasan dari narasumber. Baiklah pemirsa, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan saat babysitter mencuci. Yang pertama adalah celemek, digunakan untuk melindungi diri agar pakaian babysitter tidak basah. Yang kedua adalah gantungan pakaian, digunakan untuk menggantung pakaian pada saat pakaian dijemur. Yang ketiga adalah deterjen. Yang kita gunakan adalah deterjen yang aman bagi bayi, karena kalau kita menggunakan deterjen yang tidak aman atau biasa yang digunakan untuk orang dewasa bisa menyebabkan iritasi pada kulit bayi. Yang keempat adalah kita bisa menggunakan pelembut pakaian, digunakan untuk melembutkan pakaian pada saat proses pencucian. Yang terakhir adalah sikat pakaian yang halus, digunakan untuk menyikat pakaian bayi pada saat kotoran membandel atau kotoran yang sulit dibersihkan, dan pakaian bayi yang akan dicuci. Peralatan yang kita gunakan untuk mencuci pakaian bayi diantaranya adalah bak untuk mencuci pakaian bayi. Yang kedua adalah ember, digunakan untuk merendam pakaian bayi. Selanjutnya adalah menyetrika pakaian bayi. Yang perlu kita siapkan alat dan bahannya adalah setrikaan, digunakan untuk menyetrika pakaian bayi. Yang kedua, meja setrika, digunakan untuk meja setrika pada saat babysitter menyetrika. Yang ketiga adalah alas. Alas untuk menyetrika ya, digunakan untuk alas pada saat menyetrika pakaian bayi. Dan yang terakhir, seorang babysitter harus memisahkan pakaian menurut bahan dan jenisnya. Contohnya, pakaian yang berbahan dasar kaos tidak boleh disetrika, atau pakaian yang berbahan tipis harus menggunakan temperatur rendah, dan
pakaian yang berbahan tebal harus menggunakan temperatur tinggi. Yang perlu diingat dalam proses penyetelikaan, seorang babysitter tidak boleh menyetelika dalam keadaan lembab ataupun menggunakan pelicin pakaian dengan berbahan dasar air karena bisa menyebabkan bau apek. Seorang babysitter dalam menyetelika pakaian membutuhkan kesabaran yang ekstra agar menghasilkan pakaian yang rapi dan bersih. Setelah menyetelika pakaian bayi, seorang babysitter harus meletakkan pakaian bayi yang sudah rapi di lemari yang sudah disediakan dan harus dipisah dengan pakaian orang dewasa. Dalam menyusun pakaian bayi yang ada di lemari, seorang babysitter harus memisahkan sesuai dengan fungsinya pakaian tersebut, contohnya popok dengan popok, baju dengan baju, atau celana dengan celana, agar pada saat pemakaian mudah untuk mengambilnya. Pemirsa, yang tidak kalah pentingnya, yang perlu diperhatikan oleh babysitter pada saat bayi itu bepergian, yang perlu disiapkan adalah babysitter harus membawa pakaian ganti, contohnya pakaian ganti 2 setel, popok 2 setel, diapers 2 buah, kaos kaki, selimut, dan apabila saat berpergian dalam keadaan cuaca buruk atau hujan, babysitter harus membawa jaket agar bayi tidak kedinginan. Sehingga apabila pakaian akan dibutuhkan, pakaian bayi tersebut telah tersedia dan siap digunakan. Misalnya pemirsa, pada saat bayi dalam perjalanan mengalami muntah, maka babysitter harus segera mengganti pakaian yang kotor tadi dengan pakaian yang sudah tersedia dalam tas tersebut. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelas bukan apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini? Tapi tetap jangan kemana-mana dulu, karena penjelasan dari narasumber belum berakhir sampai di sini. Sesaat lagi, saya dan narasumber akan kembali ke hadapan Anda. Masih di Info Kursus, dan masih bersama saya Jingga dan narasumber kita Mbak Elsa Ariana Sastra yang membahas mengenai bagaimana cara membersihkan lena dan pakaian bayi. Mari pemirsa, kita kembali ke narasumber. Baiklah pemirsa, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam mencuci pakaian dan lena pada bayi. Yang pertama kita lakukan yaitu persiapan terlebih dahulu. Seorang babysitter harus memakai celemek terlebih dahulu agar pakaian tidak basah pada saat dia mencuci. Yang kedua, seorang babysitter harus memakai sendal jepit karet agar pada saat dia mencuci, lantai licin dia tidak terkepleset. Selanjutnya, pakaian harus dipisah sesuai dengan jenis, bahan, dan tingkat kekotoran. Contohnya, pakaian yang terkena urin itu harus dibilas terlebih dahulu menggunakan air bersih. Popok yang terkena feses dibuang terlebih dahulu di kloset, lalu dibilas di air yang mengalir. Setelah semuanya dibilas dengan air yang mengalir, maka langkah selanjutnya adalah kita mengisi bak dengan air, lalu kita tuangkan larutan deterjen secukupnya. Pakaian yang sudah dibersihkan direndam pada larutan deterjen tersebut. Pada saat merendam pakaian bayi dan lena, tidak boleh terlalu lama, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Yang perlu diingat, tidak boleh terlalu lama pada saat merendam pakaian karena bisa menyebabkan kerusakan pada pakaian. Setelah direndam, kita kucek
pakaian, terutama pada bagian yang kotor. Jika pakaian yang kotor, boleh disikat menggunakan sikat yang halus. Setelah dikucek, lalu kita membilasnya di air yang bersih kurang lebih 3 kali dalam pembilasan sampai sisa-sisa sabun benar-benar hilang. Pada bilasan terakhir, kita bisa menuangkan pelembut pakaian yang digunakan untuk bayi. Kita tuangkan ke dalam ember secukupnya. Lalu kita aduk. Kita rendam pakaian kurang lebih 15 sampai 30 menit. Yang perlu diingat, pada saat membilas pakaian harus benar-benar bersih dari sisa-sisa sabun. Karena kalau tidak bersih dapat menyebabkan iritasi pada kulit bayi. Pakaian yang sudah dikasih pelembut, kita jemur di bawah terik matahari dengan bagian dalam pakaian di luar, terutama yang berwarna. Atau dalam kondisi terbalik. Setelah kering, diangkat. Jangan biarkan terlalu lama baju bayi terpapar dengan sinar matahari, karena bisa menyebabkan baju menjadi kusam dan mudah rusak. Nah, pemirsa, demikian cara mencuci pakaian dan lena pada bayi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyetrika pakaian dan lena pada bayi. Nah, pemirsa, apakah Anda sudah mencatat alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membersihkan lena dan pakaian bayi ini? Untuk itu, tetap jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali di Info Kursus. Masih di Info Kursus dan masih bersama saya Jingga dan narasumber kita Mbak Elsa Ardiana Sastra yang membahas mengenai bagaimana cara membersihkan lena dan pakaian bayi. Mari pemirsa, kita kembali ke narasumber. Baiklah pemirsa, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyetrika pakaian pada bayi. Yang perlu kita siapkan terlebih dahulu adalah meja setrika. Lalu kita alasi dengan alas untuk menyetrika. Jangan lupa kita menggunakan sandal jepit atau sandal dari karet. Setelah itu kita mengambil setrikaan. Kita harus mengecek kabel terlebih dahulu. Apakah ada kabel yang terkelupas atau tidak? Jika tidak ada, langsung kita colokkan ke aliran listrik. Setelah kita colokkan ke aliran listrik, kita atur terlebih dahulu temperatur pada setrika dengan dimulai temperatur pada suhu terendah terlebih dahulu. Maka dari itu, yang perlu kita setrika adalah pakaian yang tipis terlebih dahulu. Dengan cara pakaian dibalik, langsung kita mulai menyetrika. Kalau sudah halus, baru kita balik, lalu kita rapikan. Yang perlu diingat, dalam penyetrikaan tidak boleh menggunakan pelicin pakaian
yang berbahan dasar dari air ataupun menyetrika pakaian dalam keadaan lembab karena bisa menyebabkan pakaian berbau apek. Dan pada saat kita menyetrika harus mengetahui bahan-bahan mana yang boleh disetrika dan mana yang tidak diboleh setrika. Contohnya pada bahan yang berbahan dasar kaos, contohnya kaos kaki. Setelah selesai menyetrika, lalu kita turunkan suhu pada setrikaan. Setelah itu langsung kita cabut setrikaan dan disimpan pada tempatnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita menata pakaian sesuai dengan jenisnya, lalu kita simpan di dalam lemari yang sudah disediakan. Pemirsa, dibandingkan orang dewasa, kulit bayi lebih sensitif. Oleh karena itu, babysitter tidak hanya memperhatikan bahan pakaian saja, tetapi perlu mengetahui dengan benar cara mencuci dan merawat pakaian. Berikut adalah tips dan trik dalam membersihkan pakaian dan lena bayi. Pisahkan pakaian menurut jenis, warna, dan tingkat kekotoran pakaian. Yang kedua, pilih deterjen yang aman dan khusus diperuntukkan pada bayi karena kulit bayi lebih sensitif daripada kulit orang dewasa. Yang ketiga, bilas pakaian bayi sebanyak 3 kali sampai sisa-sisa sabun benar-benar bersih. Yang keempat, pisahkan pakaian bayi dengan pakaian orang dewasa. Yang kelima, menjemur pakaian bayi dalam kondisi pakaian terbalik. 6. Menyetrika pakaian bayi harus melihat label dan jenis pakaian pada bayi. Yang ketujuh, temperatur setrika dimulai dari yang terendah, baru temperatur dinaikkan. Yang terakhir, menata pakaian bayi disesuaikan dengan fungsi dan kegunaannya. Apabila bayi bepergian, seorang babysitter harus menyiapkan pakaian bayi yang dimasukkan di dalam tas dan disusun sesuai dengan kegunaannya. Apabila pakaian terkena feses dan baju bekas muntah, maka kotoran dibuang terlebih dahulu. Bersihkan kotoran dengan air mengalir. Namun, jika kotoran masih membandel, rendam dengan deterjen kurang lebih 30 menit. Setelah itu, popok atau baju boleh dicuci bersama baju lainnya. Demikian pemirsa yang bisa saya jelaskan dalam pembelajaran kita kali ini. Saya berharap apa yang telah saya jelaskan selama 30 menit ini berguna bagi Anda semua. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan babysitter kali ini. Semoga ada manfaat yang Anda dapatkan setelah menyaksikan acara ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Jingga beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam Infokursus.